Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu rabbi wassalam ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah, ummahati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan rahmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, mempelajari agama kita, mempelajari bahasa agama kita, untuk bisa memahami lebih dalam apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Apakah Allah menginginkan kita agar kita selalu beriman kepadanya tanpa melakukan dosa dan maksiat? Apakah Allah menginginkan kita tidak diuji, hidup kita lempeng-lempeng saja? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ini menjadi renungan buat kita yang sudah lama belajar, berkecimpung di dalam ilmu lughah al-Arabiyah. Karena mau bagaimanapun, cobaan dan ujian akan terus ada, umat. Semakin tinggi ilmu yang kita dapatkan, juga semakin besar ujiannya. Kita berbicara bukan hanya kepada ilmu bahasa Arab saja. Orang yang berilmu akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, as-sabru minal iman. Sabar bagian dari iman. Bimanzilati ra'si minal jasad. Akan atau seperti atau bagaikan. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya huruf jar ka ya. Karra'si minal jasad.
Tapi dijelaskan di sini oleh Ali bin Abi Thalib dengan manzilah. Manzilah itu tingkatan atau bagaikan, ya. Mungkin pernah mendengar kata manzil, ya. Apa artinya manzilun, Umar? Rumah. Tempat tinggal. Rumah, tempat tinggal. Iman. Ya. Jadi bagaikan dia menyatu, namanya tempat tinggal kita, ya rumah kita, ya di dalamnya ada anak, ya ada ummahat, ada para suaminya, ya bagaikan satu kesatuan, ya yang namanya kepala dari jasad. Artinya kepala dan jasad manusia ini satu kesatuan. Kalau tangannya nggak ada, masih bisa hidup, ya. Kalau kakinya nggak ada, masih bisa hidup, ya. Tapi kalau kepalanya yang nggak ada, apakah masih bisa hidup, umat? Ada manusia tanpa kepala, lalu dia hidup? Enggak ada. Tidak Tidak ada, ada, Ustaz. tidak ada. Ya, jadi dia seperti perumpamaan oleh Ali bin Abi Thalib, kepala dan jasad, sabar, ya, dari iman, ya, sabar dan juga iman, ya. Karena sabar bagian dari iman, sebagaimana kepala bagian dari jasad, tubuh kita, ya. Wala imana liman la sabra lahu. Ini agak eh, apa namanya, tamparan keras ya buat kita, bagi yang ngaku-ngakunya mukmin. Wala iman, nggak ada itu istilah, nggak ada keimanan, ya. Orang yang tidak bersabar, ya, seseorang yang tidak memiliki kesabaran. Jadi nggak ada istilahnya kalau orang yang tidak sabar, di antara ciri-ciri orang yang tidak memiliki iman. Ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, cara merealisasikan iman, ya, dengan bersabar, dan cara merealisasikan sabar dengan keimanan, ya. Sampai saat ini sudah lebih berapa tahun Ummahat belajar bahasa Arab di sini? Ada 5 Apa ya? tahun? 4 6 tahun. tahun? 4 tahun. Mungkin yang Fadil lama. Fadil. 4 tahunan kayaknya. 4 tahunan ya. 4. Akhir Ada Ummu 2019. Fadil yang dituakan, ya. Ada Aku juga istilah kayaknya lama. Ummu Abdillah juga ya. Dari di Depok ya. Oh, Ummu Abdillah juga ya, Masya Allah. Ya, paham nggak paham, datang dulu aja. Urusan paham dan tidak paham itu bukan urusan gurunya, bukan urusan materinya. Itu urusan diri kita dengan Sang Pencipta. Ada apa dengan diri kita kok kita ini nggak paham-pahamnya? Padahal kita sudah mengikuti aturan mainnya dalam mempelajari ilmu, ya. Dari A sampai Z kita pelajari. Ternyata pemahaman kita kok segini-segini aja. Ya, maka ingatlah perkataan Ali bin Abi Thalib, wala iman liman la sabra lahu. Enggak ada, ya, orang yang dikatakan dia beriman lalu dia tidak sabar. Pasti orang yang sabar dia beriman, dan orang yang beriman dia sabar. Dia satu kesatuan antara iman dengan sabar. Ya, dari sinilah kita harus memahami umat, ya, akan pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Seleksi alam akan terus ada. Sampai kapanpun umat belajar dimanapun dan kapanpun. Tempatnya di mana, waktunya kapan, tetap akan ada yang namanya seleksi alam. Kesulitan pasti akan senantiasa ada. Ya, Allah katakan kan jelas, innama al usri yusra. Ya, al usr yaitu kesukaran. Ya,
Dia bagian sunnatullahnya di dalam kehidupan kita. Inna ma'al usri yusra. Di saat ada kesukaran pasti ada apa, Umar? Kemudahan. Ada kemudahan. Ada kemudahan. Ya, mustahil kalau sulit terus. Karena hidup kita ini di dunia penuh dengan pernak-perniknya. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Ada mudah, ada sulit. Itu akan terus ada ya pada diri kita. Ya. Oleh karena itulah ini nasihat untuk anak dan juga kepada ummahat. Ya, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Sering kali kita sampaikan karena istiqomah itu berat. Ya, amalan yang dicintai Allah dan Rasul, ahabbul a'mal ilallah. Ya, yang paling sangat dicintai Allah. Apa itu amalannya? Ya, apa ummahat? Yang rutin dilakukan. Sedikit. Adwa muha wa in qalla. Istiqomah, Nah, dawam. iya, adwam, didawamkan. Dalam bahasa Arab, dawam. Daiman, mungkin pernah mendengar daiman, selalu. Dan iman. Dirutinkan. Konsistensi. Perlunya konsisten. Ya. Dan disertai wa in qalla, dikasih oleh Nabi nasihat yang lebih sederhana. Konsisten kan berat, ya sudah. Yang sedikit-sedikit aja tapi konsisten. Pelan-pelan saja. Yang penting konsisten. Karena musuh dari konsisten itu apa, Umar? Jangan Futur. jawabnya tidak konsisten. Apa Futur, musuhnya konsisten? Hah? Futur bukan Ustaz? Bolong-bolong. Males. Males, males. Males. Malas. Ya, Malas. malas. Ya, lagi semangatnya pada hari tertentu saja. A'udzubika minal Ya, hammi wal hazan. ya. Ini harus diperhatikan. Ya, dan meskipun sedikit, ya, dan meskipun sedikit artinya apa? Dikasih keringanan, nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja, yang penting konsisten. Ya, fahim tuh insyaallah. Ahimna insyaallah. Oh, Ya, baik. Hari ini siapa yang presentasi? Saya Ustadz. Oh iya, Ibu Marwati ya. Kemarin kita Ibu Soleha ya? Ya. Ya. Kemarin kita di kelas E itu sudah mulai ya presentasi dari Ibu Evi. Alhamdulillah yang di-share kemarin ya. Apakah sudah dilihat-lihat Umahat? sudah Ustadz. Bagus, Sudah ya. Ustadz. Bagus ya. Itu sudah dipresentasikan ke kelas E ya. Jadi nanti malam siapa kira-kira Umahat yang sudah siap di kelas Mufadil, Ustazah. Ustadz. Fadil ya. Mufadil. Ya, Fadil sudah siap ya. Hal anti musta'iddatun. Insya Allah, Ustadz. Yang kemarin yang di-share itu ya nggak apa-apa ya, Ustadz? Apa perlu Nggak ditambah? apa-apa. Nggak Iya. apa-apa. Itu sudah Paling cukup. nanti Nggak usah tambah-tambah banyak-banyak. sedikit. Ya, ini apa yang paling nambah-nambah sedikit kata-katanya. Oh Secara iya. Ya, dibuat kata-kata sebagus mungkin ya. Insya Allah. Jangan tergesa-gesa, pelan-pelan saja. Waktunya Iya. juga cukup insya Allah dengan huruf jar saja, pembahasan huruf jar. Ya, nanti malam nanti Ana share ke Fadil linknya. Ya, baik, Ustadz. Nah, ya, syukran Fadil. Berikutnya Ibu Soleha sudah siap ya? Mau dijadikan host Ibu Soleha? Mau menggunakan media apa Ibu Soleha? Saya handphone sih Ustadz, tapi saya coba share. Mau ya kalau begitu saya jadikan Ibu host ya. Ya, baik Ustadz. Nah,
Ya, silakan. Bisa di-share ya. Slide-nya dalam bentuk foto boleh, dalam bentuk PDF juga boleh ya. Ini melatih kita untuk bisa menambah wawasan kita, keilmuan kita ya berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, sebentar Ustadz. Ya. Lagi cari filenya. Tapi saya masih coret tantangan nggak apa-apa ya Ustadz? Belum saya Oh, rapikan. Nanti kalau ada koreksi, kalau memang udah siap baru saya rapikan. itu lebih bagus kalau tulisan tangan ya. Dirapikan pakai tulisan tangan nggak apa-apa. Jadi melatih tangan kita untuk menulis ya. Nah, tadi ada kok, sekarang nggak ada. Maaf Ustadz, agak lama ini. Duh, Ya, mana nggak ya? apa-apa. Oke. Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umahat dan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat tugas dari Ustadz untuk menjelaskan tentang jamak. Insya Allah Umahat semua udah pada tahu ya. Jamak ada 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, jamak itu kan kita sepakati bahwa untuk jumlah sama dengan 3 atau lebih. Seperti saya, ini ada coret-coretannya enggak ya? Di nomor itu yang bawahnya itu ada jamak yang saya lingkarin. Itu lebih atau sama dengan 3 orang jumlahnya. Lalu ciri-ciri jamak mudzakkar salim. Itu kita identikkan biasanya dengan laki-laki. Lalu jamak muannas salim kita identikkan dengan perempuan yang dicirikan dengan tak marbutoh. Oh, ini kebetulan saya tulis al-muyassar di sini. Jamak mudzakkar salim huwa madalla alal jama'iyati bi ziyadati wawi wa nun. Jadi jamak mudzakkar salim itu jamak yang ditandai dengan wawu dan nun. Nanti contohnya ada di belakang. Atau ya dan nun. Nah, itu yang saya lingkarin. Wawu dan nun dan ya dan nun. Lalu kita ke, nggak bisa digeser. Lalu kita ke jamak muannas salim. Foto. Nyari lagi nih. Karena di handphone. Kita ke jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim adalah jamak yang ditandai dengan alif dan ta di akhirnya, seperti yang saya lingkarin. Contohnya, kalau mufradnya solihatun, musannanya solihatani, dan jamak muannas salimnya solihatun. Jamak yang ketiga, jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim sama muannas salim tadi bisa ditandai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Nah, jamak taksir harus dihafal. Misal mufradnya waladun, musannanya waladani, jamak taksirnya auladun. Baitun, baitani, buyutun. Kitabun, kitabani, kutubun. Yang agak anisaun itu jamak. Nah, saya waktu itu juga
baru tahu kalau anisaun. Nisaun itu jamak. Ternyata mufradnya imro'atun. Nah, kayak gitu-gitu berarti harus dihafal. Seperti contoh-contoh berikut. Mohon maaf ini karena pakai handphone. Share-nya nyari-nyari. Seperti contoh berikut. Al-muslimuna yadkhuluna ilal masjidi. Nah, al-muslimuna itu fa'ilnya jamak mudzakkar salim. Nah, untuk ini sama seperti bahasa Indonesia sebenarnya SPOK. Subjek, predikat, objek. Nah, kalau di sini berbeda sedikit. Kalau subjeknya fa'il, al-muslimuna jamak mudzakkar salim, berarti predikat atau fi'il mudhoreknya kalau di bahasa Arab itu mesti jamak juga. Jadi kita mesti ingat yang rumus huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu itu sebaiknya kita tahu. Jadi ini seperti yang dijelaskan sebelumnya mubtada khobar ya Ustaz. Al-muslimuna yadkhuluna ilal masjidi. Al-muslimuna yadkhuluna ilal masajidi. Nah, ini masjid yang contoh pertama mufrad, contoh kedua masajidi jamak. Al-muslimatu tadkhulna. Nah, ini kenapa tadkhulna? Karena ini bentuk jamak untuk hunna. Kata ganti al-muslimatu hunna. Seperti rumus huwa huma hum dan seterusnya itu tadi. Contoh keempat, ar-rijalu, ini jamak taksir, ar-rijalu fa'ilnya yadkhuluna. Mengikuti fi'il mudhari'nya mengikuti jamak seperti rumus huwa huma hum ilal fasli, biasa huruf jar kasroh belakangnya. Terus kemudian contoh terakhir, an-nisa'u tadkhulna ilal fasli. Sama fa'ilnya an-nisa'u jamak taksir, tadkhulna fi'il mudhari' yang ngikutin rumus huwa huma hum ilmu tasrif ilal fasli harfu jar harfu jar al faslinya ngikutin kasroh karena bertemu dengan huruf jar jadi kasroh. Seperti itu mungkin udah pada tahu sebenarnya. Mungkin ada koreksi Umahat atau Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin sebelum koreksi, tanya jawab dulu kali ya. Ya, Baik, tanya jawab dulu. Silakan mungkin yang mau bertanya pada Ibu Solihah. Persilakan. Ya, untuk melengkapi atau menambahkan boleh silakan. Afwan Ustadz mau Maaf. bertanya. Ya, Silakan ke Ibu Solihah. Ya, Ummu Solehah. silakan Bu, kalau bisa saya jawab. Kalau enggak minta bantuan Ustadz. Untuk yang penggunaan jamak muslimuna dengan muslimina itu penggunaannya gimana ya? Maksudnya kapan kita menggunakan muslimuna, kapan kita menggunakan muslimina? Itu agak Oh iya. Nah, ini pernah saya tanyakan ke Bu Marwati sebenarnya ini. Cuma agak bingung juga. Jadi di kitab Al-Muyassar ini saya nggak bisa share screen ya di Al-Muyassar ya, harus difoto dulu. Bentar. Itu kalau al-muslimuna itu diletakkan di depan sebagai subjek. Nah, kalau al-musliminya tuh sebagai objek. Objek. Jadi di Al-Muyassar halaman 13.
Gimana nih nge-share-nya? Umahat bisa buka bukunya kan ya, bawa masing-masing Ya, bukunya. ini lagi buka. Iya. Itu kan ada al-asma'u, ada dari isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, al-maksur, al-mangkus, al-ismul ladzi la yang sorif. Nah, kita kalau berarti bahas yang nomor 3, jamak mudzakkar salim. Nah, Mudzakkar salim. al-misalu, ya. Al-misalu al-muslimuna, muslimuna itu tandanya kan wawu. Marfu ya. Nah, itu dibaca marfu. Itu biasanya ditempatkan di depan karena sebagai subjek. Subjek. Terus al-mansub. Nah, ini muslimina. Nah, dia ditempatkan sebagai objek dan harokatnya fathah dan seterusnya. Begitu yang saya tangkap sih, cuman penerapan dalam kalimatnya saya juga mesti Iya, tanya itu Ustaz. ya. Penerapan dalam kalimat nih. Mesti dilihat kalimatnya dulu ya, tetap Ya, bagaimana. mesti Ya. lihat kalimatnya dulu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Marwati dan juga kepada Ibu Salihah berkaitan dengan perubahan jamak ya, mudzakkar salim. Tapi nanti untuk Ibu Salihah kita batasi pembahasan tentang muslimuna dengan muslimina, apa perbedaannya? Ya, nanti dibatasi cukup mengetahui kalimat yang menggunakan muslimuna. Ya, Baik. karena di kelas D itu nanti mereka belum memahami lebih detail dan lebih terperinci ya kapan dia menjadi muslimuna, kapan dia menjadi muslimina. Ya, mungkin bisa dijelaskan kapan dia menjadi muslimina ketika dia menjadi objek. Ya, atau kita sebutnya maf'ul, maka dia menjadi mansub ya. Tadi kan telah disinggung oleh Ibu Salehah, ya muslimina itu ya bisa ditambahkan ya dan nun apabila dia menjadi mansub, begitu ya? Iya, Mbak. Iya, Ustaz. Iya, betul ya. Mansub dan mansub itu adalah di mana status jamak mudzakkar salim itu menjadi objek. Seperti aku melihat ya ro'aitu kan aku telah melihat ya orang-orang muslim, berarti ro'aitu muslimina ya. iya. Beda dengan al-muslimuna ikhwatun, kan ada ya di buku tuh ya, bahwa sesama muslim itu orang-orang muslim itu adalah ikhwah, bersaudara. Al-muslimuna berarti dia menjadi marfu karena statusnya mubtada khobar, seperti itu ya. Kebetulan di kelas D mereka belum tahu ya apa itu status marfu, mansub dan majrur. Ya kalau mau disampaikan silakan, tapi jangan terlalu ditekankan ya, khawatir mereka nanti pusing ya, seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan kepada Ibu Salehah selain Ibu Marwati? Ya, Ibu Salehah nanti bisa tidak dijadikan foto tersebut PDF? Bisa sih, Ustaz. Kalau Tapi ini dijadikan masih PDF, coret-coretan, Ustaz. Dirapikan lagi. Sebaiknya. boleh. Nanti kan kalau dijadikan PDF tidak perlu mencari lagi fotonya, tinggal slide ke samping saja, Ibu. Oh, iya. Jadi berbagi layar, bagikan dokumen, bukan foto tapi dokumen. Nanti cari PDF Ibu. Ya, PDF Iya. itu bisa dalam tulisan tangan, bisa juga dalam apa namanya PowerPoint atau Word gitu ya, bisa juga. Nanti apa namanya dirubah menjadi PDF. Ya, Iya. Insya Allah bisa. Ya. Nanti kalau tidak bisa tanyakan kepada umahat yang lain. Nah, contohnya kepada Ibu Evi ya yang sudah menyelesaikan tugasnya kemarin ya. Luar biasa meskipun agak terlalu cepat nih Ibu Evi. Nah, ini menjadi pelajaran untuk Ibu Soleha, nanti kalau menjelaskan jangan terlalu cepat ya, seperti itu.
Ada lagi yang mau ditanyakan kepada Ibu Salihah? Ustadz, Afan, Iya. Afan. Ini terkait untuk ini Ustadz, nanti saya kan rencana mau pakai whiteboard ya. Berarti kan nggak ada yang di share-share gitu Ustadz, maksudnya Iya, langsung di tulis. whiteboard aja, ditulis Boleh, langsung di whiteboard. boleh. Nggak Bagus apa-apa ya itu. Ustadz ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, Iya. seperti itu bagus. Ya, lebih mudah. Yang penting siapkan alat tulis saja, spidol, Iya langsung Ustadz. ditulis seperti itu. Ya. Nah, Ada lagi yang mau ditanyakan? Hari ini ada berapa umahat yang presentasi selain Ibu Salihah? Ana belum Ustaz. Ibu Maryanti. Ya. Terima kasih kepada Ibu Salihah. Mungkin Ibu Maryanti sudah siap? Ya, terima kasih kembali Ustaz. Terima kasih Bu Marwati dan Umahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ustaz disiap-siapin. Disiap-siapin ya, insya Sebentar Allah. saya hostnya saya kembalikan ke siapa ini Ustaz? Ke Ustaz Ibu dulu. Maryanti. Ke Ibu Langsung Maryanti. Ibu Maryanti. Ya. Kira-kira dalam bentuk apa yang mau di-share Ibu Maryanti? Ana masih dalam bentuk foto Ustaz, hanya 1 lembaran. Baik. Nanti bisa di-share ya. Ibu Solihah mungkin bisa dijadikan host Ibu Maryanti, tinggal klik nama Ibu Maryanti. Nah, terima kasih Ibu Solihah. Silakan Ibu Maryanti untuk mempersingkat waktu, bisa di-share dan dimulai. Sebentar Ustaz. Sudah nampak Ustaz? Sudah. Silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ana ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang domir. Singkat saja, apa itu domir? Domir adalah kata ganti untuk orang atau benda. Di mana untuk kata ganti ini kita bedakan untuk benda atau orang yang bersifat muzakkar, laki-laki atau bersifat muannas. Dan untuk domir ini, sebutan domir ini kita bedakan menjadi 3, yaitu untuk orang ketiga atau ghaib, untuk orang kedua atau mukhatab, untuk orang pertama atau mutakalim. Untuk orang ketiga ini ada huwa, huma, hum. Ini untuk muzakkar. Dan ada dia, huma, hunna. Ini untuk muannas. Untuk orang keduanya, mukhatab, ada anta, antuma, antum untuk muzakkar, dan anti, antuma, antuna untuk muannas. Dan untuk mutakalimnya ada ana dan nahnu. Untuk huwa itu dia laki-laki ditujukan untuk tunggal atau mufrad. Huma, dia 2 orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki jamak. Untuk dia perempuan tunggal atau mufrad. Huma, dia 2 orang perempuan atau musanna. Huna, mereka perempuan atau jamak. Untuk mukhatabnya orang keduanya, anta, kamu laki-laki tunggal atau mufrad. Antuma, kamu 2 orang laki-laki musanna atau bilangan 2. Antum, kalian laki-laki atau jamak. Anti, kamu perempuan tunggal atau mufrad. Antuma, kamu 2 orang perempuan atau musanna. Antuna, kalian perempuan atau jamak. Untuk mutakalim orang pertama, ana, saya, nahnu, kami tidak dibedakan untuk muzakkar atau muannas.
ini sama saja. Nah, untuk domir ini ada dua jenis, yaitu domir munfasil dan domir mutasil. Untuk domir mutasil ini adalah domir yang bisa berdiri sendiri, atau bisa di awal kalimat, atau yang terpisah dari kata lain. Untuk domir mutasil adalah domir yang tidak bisa berdiri sendiri, atau tidak bisa di awal kalimat, atau domir yang menempel pada kata lain. Nah, untuk pembahasan ini karena di kelas A nanti masih terbatas sampai domir munfasil, maka pembahasan saya cukupkan sampai domir munfasil saja. Tapi untuk pengetahuan saja, untuk mutasil ini terbagi lagi, yaitu domir barizun, domir yang nampak dalam kalimat, domir mustatir, domir yang tidak nampak dalam kalimat, dan domir mustatir ini terbagi dua lagi. Jawazan, keberadaan zahirnya boleh ditampakkan, wujuban, keberadaannya wajib disembunyikan. Untuk domir-domir ini bisa saya kasih contoh, misal untuk goib, untuk orang ketiga, huwa mudarrisun. Dia adalah guru laki-laki. Untuk tunggal, untuk musananya, huma mudarrisani. Dia berdua adalah guru. Hum mudarrisuna. Mereka adalah para guru laki-laki. Dan untuk orang ketiga muannasnya, seperti kita ketahui, untuk huwa mudarrisun adalah bentuk kalimat mubtada khobar, di mana mubtada adalah huwa, mudarrisun adalah khobar. Nah, untuk khobar ini mengikuti mubtadanya. Jadi ketika domir itu muzakkar atau muannas, khobar mengikuti bentuk domirnya. Untuk dia mudarrisatun, huma mudarrisatani, hunna mudarrisatun. Mereka adalah para guru perempuan. Untuk muhotob, anta mudarrisun. Kamu adalah guru. Antuma mudarrisan. Kamu berdua adalah guru. Antum mudarrisuna. Kalian adalah para guru. Untuk muannasnya, anti mudarrisatun. Anti mudarrisatun. Kamu adalah guru. Antuma mudarrisatani. Kamu berdua adalah guru. Antunna mudarrisatun. Kalian adalah para guru. Untuk mutakalimnya, anna mudarrisun atau ana mudarrisatun. Untuk jamaknya, mutakalim, nahnu mudarrisuna atau nahnu mudarrisatun. Kami para guru, laki-laki atau perempuan. Nah, untuk domir ini, untuk orang ketiga dan mukhotob, untuk dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, itu sama. Untuk orang ketiga huma, muzakkar, muannas pun huma. Untuk orang kedua, muzakkar, antuma, dan untuk orang kedua, muannas, antuma. Sama, jadi jumlah seluruh domir ada 14. Di mana huma untuk muzakkar sama dengan huma untuk muannas, dan antuma untuk muzakkar sama dengan antuma untuk muannas. Demikian dari Ana, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, nah, silakan yang mau bertanya, Mahat. Baik, mungkin ini pembahasan yang basic ya, dan itu kan memang khusus untuk Ibu Maryanti di kelas A ya, Ibu Maryanti ya. Iya, jadi pembatasan ilmunya memang dari domir munfasil. Ya, akan tetapi mungkin ini sedikit tambahan ya, dan memberikan saran kepada Ibu Maryanti, mungkin bisa diberikan contoh domir mutasil, ya, sampai ke domir mutasil saja. Contoh saja, misalkan hadza kitabi, ini bukuku, ya. Hadza kitabi, kita buka.
Nggak usah semuanya, ya kita buhu. Nggak usah semuanya dari 14 itu. Ya, Nah, untuk bocoran saja agar mereka tertantang. nah, Ya, ketika mereka, oh ada ya seperti itu. Kok saya belum tahu ya? Nanti mereka akan mencari tahu. Ya, dan Ibu Marianti bisa sampaikan, oh ini hanya penjelasan singkat saja. Ya, buku saya itu bukan hadza kitabun ana, bukan. Tapi hadza kitabi. Hadza kitabun anta, bukan. Tapi yang betul hadza kitabuka. Ya, itu nanti akan dijelaskan pada pembahasan jadwal pembahasannya nanti seperti itu. Ya, Ustaz. baik. Terima kasih kepada Ibu Marianti. Barakallahu fiki. Sudah siap di pekan ini, pekan depan, Ibu Marianti? Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya. Nanti mohon di WA Japri ke Ana terlebih dahulu ya sebelum waktunya. Kelas A itu sore ya, Sore hari sama Senin, oh ya sore, Senin sore. Senin sore. Iya. Ya, apakah Ibu Marianti ada waktu? Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya, khusus pekan depan saja gitu ya. Nah, Ibu Marianti di hari itu ya. Yang sudah siap selain Ibu Marianti siapa Umahat? Mungkin Ana hostnya Ustaz, bisa di Ana di pekan hostnya depan. bisa dikembalikan dulu Ibu Marianti hostnya. Ya, Ibu Marwati kelas berapa? Kelas apa? Kelas D Ustaz di pekan depan ya. Oh, kelas D. Di Baik, kita jadwalkan malam Ibu Rabu. Malam Rabu ya Ustaz? malam Rabu ya. Malam Kamis. Malam Kamis, bukan malam Malam Rabu, Kamis. malam Kamis. Malam Kamis. Malam ini ya. Malam ini kan Bukan nanti malamnya, Fadil. bukan Ya. malam minggu Ya, pekan depan. ya. Malam ini Fadil jadwalnya. Oh iya ya. Ya Ustaz. Ibu Marwati Kamis, Rabu, malam Kamis pekan depan. Ya, Nah, insya Allah. Ya. Insya Allah. Lalu ada lagi yang sudah siap Umahat? Selain kelas A dan kelas D. Ya. Kalian sudah siap? Nah, sebelum kita akhiri juga ya, saya ingin mendengarkan dari pendapat Umahat. Apakah metode tugas seperti ini sangat bermanfaat ya atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini menyulitkan Umahat atau tidak? Silakan, monggo bisa dijawab. Dimulai dari Ibu Evi yang baru menyelesaikan tugas kemarin. Nah, Ustadz, kalau menurut Ana sih, buat Ana sendiri bermanfaat, Ustadz, karena Ana jadi lebih cari tahu tentang mubtada khobar, karena itu tema Ana ya. Takut nanti ada pertanyaan macam-macam gitu ya. Jadi Ana googling di YouTube segala macam. Jadi dari situ lebih memperdalam pengetahuan Ana sendiri dalam hal mubtada dan khobar, seperti itu Ustaz. Ya, Masya Allah. Kemudian masalah untuk latihan presentasi ya, untuk latihan mengajar itu juga bermanfaat insya Allah ya. Kalau kemarin memang anak kan kecepatan ya, memang jujur kan belum terbiasa mengajar Ustadz, dan memang bawaan anak kan kalau ngomong memang cepat. Afwan. Itu Ustadz anak sih. Ya, la ba'sa bihi, tidak mengapa karena karakter masing-masing demikian, Ibu. Ya. Iya. Nah, terima kasih kepada Ibu Evi. Ya, jadi kalau ada kesulitan pasti ada kesulitan, tapi ini dinikmati ya, insya Allah dijalani aja ya. Bagaimana dengan Ibu Marwati? Ya Ustaz. Awalnya ini sih Ustaz, memang kalau dari manfaatnya bermanfaat banget gitu ya. Kita bisa bisa lebih mendalami lagi nih materi yang akan nanti kita sampaikan gitu. Sama seperti Ibu Epi tadi, googling gitu kan, cari-cari tahu apa yang akan kita sampaikan. Cuma ya itu Ustaz, saya kan nggak terbiasa mengajar gitu ya. Jadi ya deg-degan, terus kayak ya nggak dipungkiri sih Ustaz, ada beban sedikit. Ada beban gitu. Aduh, saya harus menyampaikan, saya nggak boleh ya harus latihan
berbicara gitu. Untungnya ini Zoom ya Ustadz, maksudnya tidak secara langsung gitu. Jadi Iya. istilahnya gemetarannya atau apanya tuh nggak akan kelihatan gitu. Cuman tetap aja Betul. harus dilatih, harus dilatih cara penyampaiannya, sehingga apa yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik gitu. Nah itu Iya, yang betul. gimana nih caranya gitu. Gitu aja sih Nah, Ustadz, tapi iya, untuk iya. manfaat banget. Saya merasakan gitu, jadi mau nggak mau kan harus cari-cari tahu, oh iya ini yang tadinya cuman sekilas taunya, oh iya begini gini gitu. Gitu sih Ustadz, mau nggak mau kita harus belajar lagi. Tapi nggak sampai shock ya. Enggak sih, Enggak cuma ya. deg-degan aja, cuma ini aja, Iya. ini kan perdana ya Ustadz. Iya, betul. Perdana, Kan apalagi buat kalau bicara. kalau kalau nggak deg-degan meninggal. Iya, Gitu. Nah, ya. iya Ustadz. Terima kasih kepada Ibu Marwati. Jadi Ummahat begini ya. Tingkatan Ummahat ini kita berbicara tentang musallas. Musallas itu segitiga, al-anasirul musallas ya, pencapaian ya. Kalau sebagai penuntut ilmu, tingkatan ini harus dipahami nih, di papan tulis kan ada segitiga ya. Nah, ini tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga ya. Ini ilmu ini didapatkan di Mahadul Ulum ya, di Lipia Jakarta. Kalau Ummahat pelajari ya dari pimpinan mudir dari Mahadul Ulum ya, Lipia Jakarta mengatakan bahwa dalam memahami dan sebagai penuntut ilmu kita dituntut untuk yang pertama fahmun. Fahmun itu apa artinya? Dari kata fahima yafhamu. Apa Ummahat? Memahami, mengerti. Memahami, mengerti. Ya, kan kita belajar dijelaskan oleh gurunya, oh mengerti. Kalau tidak mengerti berarti harus dimengerti, harus dicari tahu ya agar bisa dipahami dengan baik. Nah, tingkatan ini udah kita pelajari nih. Nah, apa tingkatan kelas A ya. Nah, tingkatan kedua adalah amalun. Amalun itu bisa tatbik, percakapan, ya, amalan-amalan sehari-hari di rumah, ya, baik itu menggunakan bahasa Arab secara menyeluruh atau sedikit-sedikit, ya. Yang penting ada pengamalannya. Nah, yang ketiga adalah takwim. Orang tahu takwim itu kalender, ya. Kenapa kalender disebut dengan takwim? Karena dia usaha untuk mengevaluasi dan menilai dirinya sendiri dengan cara apa? Mengajar. Dengan cara menyampaikan ilmu. Berusaha untuk menyesuaikan dirinya bahwa dirinya ini bukan penuntut ilmu juga tapi pengajar ilmu. Ya, atau kita sebutnya ad-da'watu ilaihi, kan begitu dalam ilmu tauhid. Ya, al-ilmu al-amalu bihi ad-da'watu ilaihi. Ya, jadi kuncinya di sini Ummahat nih lagi ditempa untuk bisa menjadi tingkatan yang ketiga, takwim. Kan yang di sini banyak ya jumlahnya. Nah, ini semakin sedikit kan. Nah, kalau segitiga apa namanya makanan apa namanya kalau dalam ilmu biologi kan ada ya. Nah, yang di bawah itu apa, yang di tengah apa namanya Ummahat? Piramida makanan Ustaz. Piramida makanan ya. Nah, yang paling atas yang paling sedikit apa yang paling banyak? Paling sedikit. Paling Paling sedikit. sedikit. Dari 20 orang berkurang jadi 15, berkurang jadi 8 orang. Kan begitu ya. Ya. Semakin sedikit. Itu sunnatullah demikian. Makanya nggak mungkin kita stuck di sini. Ya. Berhenti di sini, tidak pengamalan, ya nanti nggak berkembang, harus berkembang sedikit-sedikit. Nanti kita mulai dari yang namanya menjadi guru gitu ya, belajar mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, ya. Di beberapa takhasus bahasa Arab selain di sini. Ada yang mempresentasikan itu dengan cara menulis dulu narasinya, karena kan kita Zoom ya. Nah, kita Zoom jadi
tidak terlihat nampak wajah kita. Jadi ummahat bisa nulis dulu narasinya, ya. Lalu apa yang di-share nanti ya seperti para mahasiswa pasca sarjana ya. Nah, nanti meng-share PDF-nya atau PowerPoint-nya ataupun yang semisalnya, lalu nanti sambil baca narasinya. Jadi ummahat tidak apa namanya khawatir ya kalau salah bicara. Ya, narasinya sudah ada, ya sudah ditentukan materinya, tinggal dibuat narasinya, jadi tidak terlalu kalau bahasa awamnya kagok ya ketika menyampaikan materi. Ya, fahim tuna insyaallah. Insyaallah Fahim. Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Ya, ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Ya, Ummu Fadil ada yang mau ditanyakan? Nanti malam kan beraksi ya. Dan video tentang pengajaran Ibu Evi di kelas E sudah ada di YouTube ya. Ummahat bisa lihat ya channel YouTube yang Ana buat itu ya, cari di kelas E pekan ini. Nah, nanti bisa menjadi bahan perbandingan dan bahan evaluasi buat ummahat yang lain, Ibu Marwati yang pekan depan dan juga kepada Ibu Marianti. Ya, ada yang ingin ditanyakan ummahat yang belum apa namanya presentasi siapa? Ummu Abdillah ya? Betul Ummu Abdillah? Ummu Zudi sudah. Ummu Zudi kapan rencananya? Insya Allah pekan 4 ya Ustaz. Pekan 3. Insya Allah pekan 3. Pekan ketiga. Mohon diingatkan ya Ummu Zudi. Nah, Ustaz, insya Allah. Dan ini menarik untuk presentasi. Insya Allah di akhir ketika semua sudah presentasi, kita akan memberikan reward ya, atau jahizah ya, seperti biasa ya, pada ummahat yang paling bagus ya presentasinya. Insya Allah Ta'ala. Semoga menjadi motivasi buat kita di kelas gym ya, semoga bisa istiqomah. Nah, hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Afan Ustadz Ya. nanya, saya kan Silakan. dapat tugas di kelas B. Itu kelas B hari apa Ustadz? Kelas B itu mau pekan depan juga boleh, hari Senin malam Selasa. Oh iya, insya Allah. Ya, Senin malam Selasa. Kelas apa? Kelas B apa kelas D? Kelas B, Oh, kelas B. Ya, ya Mbak. ya. Kelas B ya. Kalau kelas B berarti Ibu Soleha bisa menjelaskan tentang marfu, mansub, majrur boleh karena kelas B Oh sudah. iya. Ya, sudah. Itu saya ke Ustadz langsung. Japri dulu ke Ana Oh ya. iya. Di Senin sorenya atau Senin paginya minta link Oh Zoom-nya. baik. Seperti itu teknisnya. Ummu Fadil juga sama ya, nanti saya kirim link Zoom-nya kepada Ummu Fadil setelah ini insya Allah. Iya, Ya baik. Tidak ada pertanyaan ya Ummahat insya Allah. Pesan Ana kepada Ummahat teruntuk Ibu Marwanti, jangan ada beban ya. Nah, Ustaz. Cukup beban hidup di rumah saja, beban kehidupan aja ya. Nah, Ustaz. Karena itu sudah berat ya, apalagi ditambah beban ini nggak perlu ya, kan kita nggak tatap muka langsung Ummahat ya Ibu Marwati, jadi nggak perlu apa namanya khawatir gitu ya, deg-degan dan lain sebagainya ya, karena kita hanya mendengarkan suara dan juga slide yang Ibu Marwati buat seperti itu ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah mudahkan Ummahat untuk bisa menyelesaikan presentasinya
ya, dan dimudahkan serta mendapatkan nilai yang terbaik dan memberikan yang maksimal kepada istilahnya adik-adik kelas Ummahat ini, ya. Jadi saling mengenal, ya. Apaan, Bahkan, Ustaz? ya, Saya kan pakai whiteboard ya. ya. Itu tetap kirim slide-nya gitu ya? Atau gimana, Enggak Ustaz? harus. Kalau pakai Oke. whiteboard langsung kamera aja Aja diarahkan ya? ke Langsung aja kan ya, seperti Ustaz ini. ya? Iya. Nah, Ustaz. Ya. Seperti ini saja, nggak perlu ditulis slide-nya, ya. Nggak usah Yang ditampilkan slide-nya. betul, Langsung yang terlihat tunjukin. ini hanya tulisan aja ya, tangan begini seperti Ya. itu. Ya. Nah, Ustaz. Ya, baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kita kali ini. Ya, semoga Allah berikan kemudahan dan semoga Ummahat bisa lancar dalam menjalankan tugas ini. Baik, kita akhiri Amin. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.